Buku Bali Bukan India. Bagian 15. Karya Santo Sabah. Buku dibuat sebagai wacana keilmuan berdasar telaah dan kajian akademik dalam upaya mengembalikan sejarah benar Indonesia. Fungsi candi di Indonesia, memuja raja memuliakan dewa. Candi yang tersebar di beberapa kawasan Indonesia khususnya di Pulau Jawa, Bali, Sumatera dan beberapa daerah lainnya ternyata sangat erat kaitannya dengan kehidupan sosial keagamaan. Fungsi candi pada awalnya beberapa ahli menduga sebagai tempat abu jenazah seorang raja atau tokoh yang sangat dimuliakan dalam masyarakat pada masa lampau. Dugaan tersebut berdasarkan atas istilah candi yang dihubungkan dengan perkataan Candika yang merupakan nama lain dari Dewi Durga. Seperti kita ketahui bahwa Dewi Durga selalu dihubungkan dengan Dewi Maut atau kematian. Mereka menganggap bahwa setelah raja atau tokoh meninggal, lalu dibakar disertai dengan berbagai upacara, setelah upacara kremasi tersebut lalu abu jenazahnya ditempatkan di dalam peripih kemudian ditanam dalam perigi candi. Perigi candi itu berupa lubang kecil yang cukup dalam yang berada di ruang dalam candi. Anggapan seperti ini rupanya sangat terpaku pada pengertian candi yang dilontarkan oleh Raffles, bahwa candi disebut juga cungkup oleh masyarakat Jawa Timur, yang tidak lain berfungsi sebagai pemakaman. Keraguan-raguan timbul kemudian, karena masyarakat Jawa Timur tersebut bukanlah pemeluk agama Hindu yang terlahir di India. Sehingga timbul pertanyaan dari mana mereka memperoleh keterangan bahwa cungkup sama dengan candi. Jawabannya belum ditemukan sampai saat ini. Keraguan-raguan tersebut semakin kuat setelah dilakukan penelitian dengan seksama, yang juga disertai dengan penelitian laboratoris kimiawi terhadap campuran arang, abu fragmen tulang dan tanah yang ditemukan pada beberapa peripih candi. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa abu tersebut belum tentu merupakan abu jasad manusia, begitu pula sisa fragmen tulang yang ternyata bukan tulang manusia melainkan tulang binatang yang mungkin merupakan sisa-sisa dari sarana upacara. Apabila dikaitkan dengan proses pengkremasian mayat seorang raja atau tokoh yang dimuliakan, maka benda-benda yang ditemukan dalam peripih itu mendekati persamaan. Dari sejumlah sumber sastra seperti Pararaton dan Negara Kertagama misalnya, diketahui bahwa upacara kremasi bagi seorang raja atau tokoh yang dimuliakan diawali dengan pembakaran mayat dengan segala bentuk upacaranya, kemudian abunya dilarung atau dihanyutkan ke laut atau di sungai yang bermuara ke laut. Upacara tersebut dilakukan beberapa tahap sampai pada tahap terakhir yang disebut upacara srada. Upacara ini merupakan pelepasan roh dari segala ikatan keduniawian yang mungkin masih mengikat, sehingga roh tersebut dapat bersatu dengan dewa penitisnya. Sebagai lambang jasmaniah dibuatkan semacam boneka dari daun-daun kayu pilihan yang disebut dengan istilah puspasarira. Sebagai penutup upacara puspasarira tersebut dihanyutkan pula ke laut. Raja pelindung oleh karena raja merupakan pelindung rakyat. Walaupun sudah wafat dan rohnya sudah menyatu dengan dewa penitisnya, raja tersebut tetap dianggap sebagai pelindung rakyat di alam baka ini, maka setelah raja itu menjadi dewa didirikanlah sebuah bangunan suci untuk memuliakannya disertai dengan pembuatan patung dewa yang dianggap telah menitis dalam diri sang raja dan diletakkan di ruang utama candi. Di bawah arca tersebut disimpan peripih yang berisi berbagai jenis benda, seperti potongan-potongan logam, batu akik, dan beberapa jenis permata lainnya disertai pula dengan saji-sajian. Benda-benda itu merupakan simbol dari zat-zat jasmaniah sang raja yang telah bersatu dengan dewa penitisnya. Apabila dilakukan pemujaan, jasad jasmani pada perigi tersebut dinaikkan secara simbolis dan roh yang bersemayam di rongga atap candi diturunkan kemudian bersama-sama dimasukkan ke dalam arca sehingga arca tersebut menjadi hidup. Atas dasar itu jelaslah bahwa pendirian candi-candi bertujuan untuk memuliakan sang raja, tokoh yang sangat dimuliakan dan berfungsi sebagai tempat pemujaan bagi raja yang telah menjadi dewa sekaligus bagi dewa penitisnya, sebagai manifestasi Tuhan yang Maha Esa. Adapun wujud arca yang distanakan di dalam candi sesuai dengan aliran agama sang raja yang dianut semasih hidupnya. Apabila raja tersebut menganut aliran Siwaistis, maka arca siwalah yang distanakan di dalam candi.
Begitu pula bila sang raja penganut aliran Waisnawa, maka arca Wisnulah yang distanakan di ruang utama candi. Setelah kerajaan-kerajaan itu lenyap dari bumi Jawa, maka agama dan budaya itu pun mulai suram dan semakin lama semakin terbenam. Hanya tinggal sisa-sisa kemegahan berupa bangunan-bangunan suci candi yang agak tahan terhadap keganasan sangkala. Namun ia masih berdiri tegak walaupun telah ditinggalkan oleh pemakai dan pemeliharaan. Walaupun demikian toh nilai kebesaran dan nilai religiusnya masih terpatri di lubuk hati masyarakat di sekitarnya yang telah beralih keyakinan. Hal itu mengakibatkan terjadinya alih fungsi candi. Dari pengamatan terakhir diketahui bahwa ada beberapa candi di Jawa yang masih berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Beberapa di antaranya ada yang berfungsi sebagai tempat semedi untuk mencari wangsit atau memohon keberuntungan, mohon kesuburan tanaman, mohon jodoh bahkan ada yang mohon keturunan dan sebagainya. Di samping itu ada pula beberapa candi yang berusaha dikembalikan fungsinya seperti fungsi semula. Sebagai contoh Candi Prambanan di Klaten, Jawa Tengah, Candi Penataran di Blitar, Jawa Timur. Dewa tertinggi orang Bali. Konsep ketuhanan di Bali adalah memuja Tuhan berdasarkan fungsinya, yang lebih dikenal dengan manifestasi Brahman, sering disebut Dewa, Div, sinar suci Brahman bersifat positif, karena fungsi Tuhan yang meresap dalam hukum karma ciptaannya sangat banyak, maka semakin banyak pula sebutan Tuhan yang terefleksi dengan penamaan Dewa. Adapun dewa-dewa yang dipuja setiap tahap pastilah berbeda, mungkin sama tetapi harusnya berbeda karena fungsi dewa, dewi yang dipuja pastilah berbeda. Contohnya, dewa tertinggi pada tahap Brahmacari. Brahmacari merupakan tahap belajar, di mana tahap belajar ini dilakukan seumur hidup kita, sehingga yang dipuja adalah yang berkaitan dengan pusat-pusat inspirasi dan pengetahuan. Dewa tertinggi pada tahap Grahasta. Grahasta adalah tahapan hidup membangun keluarga, bermasyarakat serta bersosialisasi. Tahap Grahasta ini merupakan tahap melakukan praktek atas apa yang dipelajari saat Brahmacari, sehingga dapat dikatakan bahwa Brahmacari merupakan tahap awal Grahasta. Dewa utama pada tahap Wanaprastha. Pada tahap ini, diharapkan umat sudah banyak pengalaman karena sudah melewati masa Brahmacari dan Grahasta, diharapkan umat sudah bisa lebih bijaksana, menekankan penyebaran ajaran, menjadi pemuka agama ataupun adat, memberi contoh dalam menjalani kehidupan. Dewa utama pada masa Sanyasin. Biksuka tahap akhir adalah Sanyasin, merupakan tahap di mana seseorang benar-benar melepaskan ikatan duniawi dan mulai mendalami spiritual keagamaan, di mana di Bali lebih dikenal sebagai kelompok Sulinggi. Melihat tugas pokok dari Sanyasin, maka dapat dipaparkan bahwa dewa utama yang dipuja adalah Dewa Siwa, yang selalu meditasi untuk keselamatan dunia atau Dewa Surya yang selalu memberikan pencerahan. Seperti yang telah diketahui, urutan panca sembah ada 5 poin, yaitu sembah puyung, sembah kepada Dewa Surya, sembah kepada dewa yang dipuja, mohon anugerah dari para dewa tersebut dan ditutup dengan sembah puyung kembali. Sembah puyung merupakan sembah pertama kali, dengan tanpa sarana puyung, mencakupkan tangan di depan kepala, jika dilihat dari mantranya. Om Atma Tatwatma Tatwa Atma. Menunjukkan bahwa yang tertinggi itu adalah Atma itu sendiri. Sesuai dengan pokok-pokok keimanan ajaran Dharmik, di mana Atma merupakan Tuhan itu sendiri yang berada di dalam tubuh ciptaannya, manusia. Sembah kedua menggunakan sarana bunga sembah ini ditujukan kepada Dewa Surya, dan menurut pandangan secara umum, beliau dipuja karena sebagai saksi kehidupan serta karena beliau merupakan murid terbaik dari Dewa Siwa sehingga beliau diberi gelar Hyang Siwa Raditya, Surya murid Dewa Siwa. Tetapi, coba kita perhatikan kembali dari akar kata dewa, di mana div sama dengan sinar. Bila dilihat dari kasat mata, apakah yang bersinar di sekeliling kita? Sudah tentu ada 2 sumber sinar yaitu matahari dan api. Mungkin inilah sebabnya, bila memuja dewa atau melakukan persembahyangan Dewa Surya tidak pernah luput dari pujaan, begitu pula Dewa Agni, api, dupa. Indikasi Dewa Surya sebagai dewa tertinggi dapat dilihat dari sastra dasa aksara, di mana disebutkan bahwa 10 huruf suci kemujisatan itu adalah Sa, Ba, Ta, A, I, Na, Ma, Si, Wa.
ya. Dan bila dibaca dengan dialek bahasa Bali maka akan terbaca Sabetai, nama Siwaya. Yang artinya asalkan bersinar terutama matahari, bisa disebut sebagai Siwa. Pemahaman ini dikembangkan oleh sekta Siwa Siddhanta yang dominan menguasai spiritual di Bali. Jadi matahari alias surya dilihat sebagai sesuatu utama, tidak hanya di Bali saja, bahkan dari zaman awal peradaban manusia, Dewa Surya dinobatkan sebagai dewa tertinggi, merupakan wakil Tuhan, buktinya. Peradaban Mesir kuno, Dewa Aten ataupun Dewa Ra, dewa matahari sebagai dewa tertinggi. Bangsa Aztec, Inka dan Maya Amerika Selatan menjadikan Huitzilopochtli, dewa matahari sebagai dewa tertinggi. Bangsa Frisian, Finisia kuno, menyembah dewa Weralda, matahari sebagai dewa tertinggi. Bangsa Yunani kuno, mengenal dewa Apollo, matahari. Bangsa Sumeria, mengenal dewa Shamash. Bangsa Amorit, Babilonia, memuja dewa Marduk, matahari sebagai dewa tertinggi. Dewa Surya adalah dewa matahari, ia dipuja sebagai wajah Agni di angkasa, Geveda. 10. 7. 3. Matanya Mitra dan Varuna, sebagai dewanya mata atau maha melihat, sebagai pengukur hari, Geveda 1. 50.7, sebagai pencipta segalanya, Geveda 1. 174, sebagai planet angkasa, Geveda X. 177, 1, sebagai roda, Geveda 1. 175.4 Pemusnah kegelapan, penyembuh orang sakit dan sebagai pandita purohita, bagi para dewa, Geveda 8. 90.12 Kata Sefah, sebagai asal kata surya. Ia juga disebut di Fakara Atharva Veda 4. 10. 5. Ia digambarkan sebagai laki-laki berkulit hitam kemerah-merahan, memiliki 3 mata dan bertangan 4, 2 tangannya memegang bunga teratai, dan 2 yang lainnya dalam sikap memberi anugerah. Ia duduk di atas bunga Padma, teratai merah, dan dari seluruh tubuhnya memancar cahaya. Ia dipuja setiap hari oleh para rohaniawan melalui pembacaan Gayatri Mantram. Dalam Vishnu Purana dinyatakan mempunyai istri bernama Sangna, saudaranya Visvakarma, melahirkan 3 orang putra. Di dalam Bhavisya Purana ia disebut sebagai dewa tertinggi, sedang dalam Brahma Purana ia disebut memiliki 12 nama, sesuai dengan nama 12 Aditya, Devada Saditya. Kusir kereta Dewa Surya bernama Aruna, keretanya ditarik dengan 7 ekor kuda, mengingatkan warna cahaya yang dibiaskan, sedang Dewi Chandra keretanya ditarik oleh 12 ekor kuda, mengingatkan 12 bulan setahun. Bila dilihat dari urutan tersebut di atas, dapat diperhatikan bahwa persembahan Dewa Surya mendapat posisi nomor 2, jadi memiliki posisi penting bagi warga Bali. Di samping itu, stana Dewa Surya selalu hadir dalam setiap upacara yatnya. Di samping itu seorang Sulinggih juga disebut sebagai Surya bagi sisyanya, dan Sulinggih rutin melakukan pemujaan Surya Sewana, baca, Hyang Surya Raditya Dewa Matahari. Jadi, tergantung tahapan hidup dan warna seseorang, tidak ada dewa yang dipuja seumur hidup, bahkan menjadikan satu dewa sebagai Tuhan. Ini semua ajaran dan filosofi ajaran dharmik original yang tersimpan sempurna di Bali. Riwayat Kasta di Bali. Riwayat Kasta di Bali Bagawan Dwija dari Geria Tamansari Lingga, Singaraja Om Swastiastu. Kasta, dalam Dictionary of American English disebut, caste is a group resulting from the division of society based on class differences of wealth, rank, rights, profession, or job. Uraian lebih luas ditemukan pada Ensiklopedia Americana volume 5 halaman 775, asal katanya adalah kasta, bahasa Portugis yang berarti kelas, ras, keturunan, golongan. Bangsa Portugis yang dikenal sebagai penjelajah lautan adalah pemerhati dan penemu pertama corak tatanan masyarakat di India yang berjenjang dan berkelompok. Mereka menamakan tatanan itu sebagai kasta. Tatanan itu kemudian berkembang di Eropa terutama di Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol, dan Portugis. Sosialisasi kasta di Eropa tumbuh subur karena didukung oleh bentuk pemerintahan monarki, kerajaan, dan kehidupan agraris.
Para elit ketika itu adalah the king, raja, the prince, kaum bangsawan, dan the landlord, tuan, pemilik tanah pertanian, rakyat jelata kebanyakan buruh tani misalnya di Rusia disebut sebagai kaum proletar adalah kelompok mayoritas yang hina, hidup susah, dan senantiasa menjadi korban pemerasan kaum elit. Lama-kelamaan tatanan ini berubah karena 3 hal utama, yaitu 1. Revolusi Perancis dan Bolshevik Rusia, yang menghapuskan monarki dan the landlord. 2. Industrialisasi yang mengurangi peran sektor agraris. 3. Pengembangan agama Kristen yang menonjolkan segi kasih sayang di antara umat manusia. Walaupun demikian kasta tidak hilang sama sekali, ia berubah wujud sebagai class system, yang didefinisikan sebagai a differentiation among men according to such categories as wealth, position, and power. Class system ini dianalisis secara ilmiah oleh berbagai tokoh masyarakat, yang terkemuka adalah Karl Marx dengan teorinya, The Relations of Production. Inilah embrio pemahaman sosialis komunis yang ingin meniadakan perbedaan kelas masyarakat, di mana pemerintah menguasai sumber-sumber kehidupan dan mengupayakan perimbangan income yang wajar di antara rakyatnya. Peredaran zaman menuju ke abad 20 membawa kelas teori yang klasik seperti pemikiran Karl Marx berubah menuju era baru seperti apa yang disebut sebagai class mobility, yaitu pengelompokan sosial karena kepentingan profesi. Kini kita biasa mendengar kelompok-kelompok usahawan, birokrat, intelektual, militer, dan rohaniawan. Mereka kemudian mengikat diri lebih khusus ke dalam organisasi-organisasi seperti IKADIN, IDI, ICMI, ICI, MUI, PHDI. India yang disebut dalam berbagai sumber sebagai asal kasta stelsel, sebenarnya mempunyai sekitar 3.000 kelompok sosial masyarakat, namun pada umumnya dapat dibedakan menjadi 4. Pengelompokan ini di India tidak hanya ditemukan pada masyarakat yang beragama Hindu saja, tetapi juga pada masyarakat yang beragama lain misalnya penganut Islam berkelompok pada Sayyid, Sheikh, Patan, dan Momin, penganut Kristen berkelompok pada Chaldean Syrians, Jacobite Syrians, Latin Catholics, dan Martomite Syrians, penganut Buddha berkelompok pada Mahayana, Hinayana, dan Theravada. Istilah pertama yang digunakan di India bukan kasta tetapi Varnas, bahasa Sanskerta yang artinya warna color. Ditemukan dalam Rig Veda sekitar 3.000 tahun sebelum Masehi yaitu Brahman, pendeta, kesatria, prajurit dan pemerintah, Vaisya, pedagang, pengusaha, dan Sudra pelayan. 3 kelompok pertama disebut Dwij, karena kelahirannya diupacarai dengan prosesi pensucian. Dalam Bhagavad Gita percakapan keempat sloka ke-13 ditulis. Catur Varnyam Maya Sristam guna karma vibagasah, tasya kartaram api mam vidi akartaram avyayam. Artinya, catur warna adalah ciptaanku, menurut pembagian kualitas dan kerja, tetapi ketahuilah walaupun penciptanya. Aku tidak berbuat dan mengubah diriku. Warna adalah profesi atau bidang kerja yang dilaksanakan seseorang menurut bakat dan keahliannya. Tidak ada perbedaan derajat di antaranya karena masing-masing menjalankan karma dengan saling melengkapi. Mantram-mantram dari Yajurveda sloka ke-1848 antara lain berbunyi. Rucam no dehi braham anesu. Rucam rajasu naskerdi, rucam vishesu sudresu, mayi dehi ruca rucam. Artinya, ya Tuhan yang Maha Esa bersedialah memberikan kemuliaan pada para Brahmana, para kesatria, para Vaisya, dan para Sudra. Semoga engkau melimpahkan kecemerlangan yang tidak habis-habisnya kepada kami. Yajurveda sloka ke-35 berbunyi. Brahmane Brahmanam kesatraya, rajanyam marutyo vaistam tapase sudram. Artinya, ya Tuhan yang Maha Esa telah menciptakan Brahmana untuk pengetahuan, para kesatria untuk perlindungan, para Vaisya untuk perdagangan, dan para Sudra untuk pekerjaan jasmaniah. Profesi yang 4 jenis itu adalah bagian-bagian, berasal dari Tuhan yang Maha Esa yang suci, diibaratkan sebagai anatomi tubuh manusia dalam tatanan masyarakat, sebagaimana Yajurveda. Sloka 31:11 menyatakan. Brahmano asya muham asit bahu rajanya kaerta. Uru tadasya yat vaisya patbiyam sudo ajayata. Artinya, Brahmana adalah mulutnya Tuhan yang Maha Esa, kesatria lengan-lengannya. Vaisya pahanya.
dan sudra kaki-kakinya. Selanjutnya doa yang mengandung harapan agar masing-masing profesi, warna melaksanakan swadharma yang baik terdapat pada Yajurveda Sloka 3381. Pravakarvanah sucayo vipasticah. Artinya, para Brahmana seharusnya bersinar seperti api, bijak dan terpelajar. Yajurveda Sloka 20 dan 25. Yatra Brahmaka Kesatramka, Samyan Caucaratah Saha Tamlokam Punyam Prajnesam, Yatra Devah Sahak Nina. Artinya, di negara itu seharusnya diperlakukan warga negaranya sebaik mungkin, di sana para Brahmana dan para kesatria hidup di dalam keserasian dan orang-orang yang terpelajar melaksanakan persembahan pengorbanan. Kesimpulannya adalah warna itu realistis dan idealnya semua profesional berbuat sebaik-baiknya untuk kepentingan bersama dan kesejahteraan umat manusia. Warna seseorang tidak selamanya tetap apalagi turun-temurun, misalnya seorang petani, berwarna sudra karena ketekunannya berhasil menyekolahkan anaknya kemudian hari menjadi bupati maka anaknya sudah menjadi warna kesatria. Demikian sebaliknya seorang keturunan Brahmana yang tidak lagi berprofesi sebagai wiku tidak dapat disebut sebagai warna Brahmana. Perubahan status pada seseorang bahkan dapat terjadi setiap saat menurut bidang tugasnya, misalnya seorang pesuruh di suatu kantor yang merangkap menjadi pemangku di pura, Sangga Pamerajan, ketika bertugas sebagai pesuruh dia berwarna sudra, tetapi jika bertugas ngantep piodalan di pura dia berwarna Brahmana. Warna yang diabadikan bahkan diwariskan turun-temurun terjadi di India, sebagai usaha kelompok elit mempertahankan status quo, yang sebenarnya sudah sangat menyimpang dari ajaran suci Weda. Gejala mengabadikan warna inilah yang dilihat oleh orang-orang Portugis sehingga timbullah istilah kasta, seperti yang diuraikan di atas. Penerapan kasta stelsel di India menimbulkan pengkotak-kotakan masyarakat sehingga mereka saling bertikai. Dalam kondisi seperti ini jiwa nasionalisme pudar sehingga India mudah dipecah belah dan akhirnya dijajah Inggris. Perjuangan Mahatma Gandhi membangkitkan nasionalisme India dibayar sangat mahal yaitu dengan jiwanya sendiri ketika dia ditembak oleh seorang fanatikus kasta. Agama Hindu kemudian menyebar ke Indonesia lengkap dengan tatanan masyarakat menurut warna masing-masing. Mula-mula di Jawa tatanan masyarakat masih murni menurut Weda yaitu tatanan menurut profesi atau warna. Ketika Majapahit hendak meluaskan kerajaan dengan cita-cita menyatukan Nusantara yang terkenal dengan sumpah palapanya Gajah Mada, maka Majapahit menundukkan kerajaan Bali Dwipa pada abad ke-13. Para penjajah Majapahit membawa serta kaum elit yang memimpin kerajaan Samprangan. Kaum elit itu dinamakan Triwangsa, yaitu Brahmana, Kesatria, dan Waisya. Semua penduduk Bali asli yang dijajah dikelompokkan sebagai Wangsa Sudra. Tujuan politik Gajah Mada adalah agar kaum Bali asli tidak bisa eksis, sehingga kelanggengan pemerintahan Samprangan dapat berlanjut terus. Sejak masa itulah, warna di Bali berubah menjadi Wangsa atau kasta. Karena hak-hak kebangsawanan diturunkan kepada generasi seterusnya. Setelah kerajaan-kerajaan di Bali runtuh, kemudian Indonesia menjadi negara republik, hak-hak kebangsawanan mereka dengan sendirinya hilang. Namun demikian titel-titel nama depannya masih digunakan, sekedar untuk mengenang kejayaan masa lalu dan mungkin dengan alasan lain yaitu menghormati leluhur. Sekarang tinggal masyarakat saja yang menilai kedudukan seseorang. Tinggi rendahnya status sosial seseorang di masyarakat ditentukan pada peranan pengabdiannya kepada kepentingan masyarakat, bukan pada embel-embel predikat nama itu. Mereka yang bijaksana akan senantiasa menjauhkan perilaku feodalisme, karena feodalisme itu membodohi diri sendiri. Sejarah lahirnya sistem kasta. Buku pelajaran sejarah untuk kelas XB terbitan Viva Pakarindo, Klaten Jawa Tengah pada halaman 38 menulis sebagai berikut. Di India, sistem kasta lahir dan berkembang bersamaan dengan munculnya agama Hindu. Ketika agama dan kebudayaan Hindu mulai berkembang di Indonesia, sistem kasta tidak berlaku mutlak seperti di India. Masyarakat Hindu Indonesia mengenal sistem kasta dalam ajaran agamanya, tetapi tidak menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dan menyesuaikan sistem kasta dengan keadaan masyarakat Indonesia.
Dalam penyusunan materi buku sejarah tersebut, penulis menggunakan sumber literatur yang sesuai dengan kurikulum KTSP 2006 diantaranya dari Wawasan Sejarah 1 Indonesia dan Dunia kelas 10 SMA dan MA dengan pengarang Sodik Mustafa, terbitan 3 serangkai, Solo, 2007, halaman 96 Mandiri, Mengasah Kemampuan Diri, Sejarah SMA MA kelas 10, pengarang Leo Agung dan Dwi Ari Listiani, terbitan Erlangga, Jakarta, 2009, halaman 60. Sampai saat ini masih banyak buku-buku yang memuat informasi menyesatkan tentang agama Hindu, disengaja atau tidak, buku tersebut terus dicetak berulang-ulang, referensi yang dipakai juga yang menyesatkan agama Hindu, sehingga saling dukung dan kompak, sementara sumber-sumber resmi dari penulis-penulis Hindu terpelajar tidak pernah dipakai sebagai bahan referensi. Sumber penyesatan tersebut dimulai semenjak datangnya penjajah-penjajah Arab dan Eropa di India abad ke-7 sampai 19, bahkan mungkin lebih awal. Penyesatan yang paling kasat mata dan fenomenal justru semenjak datangnya Portugis di India abad 15 dan dilegitimasi oleh Inggris dengan Undang-Undang Kolonial NIA pada tahun 1901. Kalau penyerbu-penyerbu Arab hanya merusak secara fisik simbol-simbol agama Hindu, misionaris Kristen datang untuk menyesatkan umat Hindu. Mereka datang dengan label ilmuwan, menerjemahkan kitab suci Weda dan meneliti suku-suku India, membuat teori-teori, misalnya teori invasi Arya, dan memperkenalkan istilah kasta dengan menggunakan dalil-dalil kitab suci Weda. Tulisan ini merupakan counter yang selalu melecehkan agama Hindu oleh orang-orang Adharma, sekaligus menunjukkan bukti sejarah kasta yang dilekatkan kepada agama Hindu dan membandingkan dengan pengertian catur warna. Mudah-mudahan tulisan ini bisa dijadikan bahan referensi dan memberi pencerahan kepada para penulis yang berniat baik, lebih khusus kepada umat Hindu, supaya tidak terjebak skenario yang sengaja menyesatkan umat Hindu Indonesia. Kepada mereka yang dengan sengaja ingin menyesatkan pemahaman tentang agama Hindu Indonesia, tepatnya Dharmik original. Maupun kepada mereka yang merasa diuntungkan dengan adanya kastaisme, tulisan ini bukan bertujuan untuk menyakiti atau melukai perasaan siapapun. Tulisan ini adalah untuk memberikan bukti yang benar tentang sejarah timbulnya kasta yang tidak ada kaitannya dengan agama Hindu, sekaligus untuk memberikan pencerahan kepada pencari kebenaran. Kasta mulai diperkenalkan di India semenjak kedatangan bangsa-bangsa Portugis dan Inggris kira-kira sejak abad 7 sampai ke-19. Periode abad ke-7 sampai 19 bangsa Timur Tengah dan Eropa berdatangan ke India. Mereka datang dengan misi penaklukan dan penyebaran agama. Pada masa ini, hampir 12 abad India benar-benar mengalami masa suram. Adat istiadat luhur dan agama Hindu dihancurkan dengan berbagai cara. Kuil-kuil dihancurkan, dan perpustakaan Hindu yang ada di Universitas Taksila, universitas tertua dan terbesar yang pernah ada di dunia dibakar habis. Arca-arca emas yang berhiaskan permata dijarah, para Brahmana banyak yang dibunuh, buku-buku baru yang berisi propaganda agama baru disebarkan, kitab suci Weda dimanipulasi dan disesatkan, sebagian Weda dirampas dan dibawa ke luar India diantaranya ke Inggris. Kisah yang tragis karena ini merupakan bukti bahwa kebudayaan yang beradab dengan tatanan hukum dan kemerdekaan, kebudayaan dan perdamaian, dapat dengan sekejap dilenyapkan oleh serangan barbar dari luar dan selanjutnya beranak pinak di tempat itu. Para misionaris Kristen datang ke India mengikuti kolonialisme Portugis dan Inggris. Dengan dukungan pemerintah kolonial, para misionaris memperoleh akses dan dana yang cukup besar untuk mengkonversi rakyat India. Selain mengirim misionaris murni yang bergerak di bidang pelayanan gereja, dikirim pula sarjana-sarjana pseudoilmiah, guna memudahkan jalan bagi penyebaran agama Kristen di India. Di antara sarjana-sarjana pseudoilmiah yang dikirim ke India adalah Max Muller, William Jones, Herbert Hoope Risley. Frederick Maximilian Muller, sarjana keturunan Jerman, anggota Gereja Kristen Oxford tahun 1851, menerima bayaran sangat tinggi dari East Indian Company untuk setiap lembar terjemahkan Weda.
Surat Max Muller tertanggal tanggal 25 Agustus tahun 1856 dan tanggal 16 Desember tahun 1868 mengungkapkan fakta bahwa Max Muller ingin membawa kekristenan di India dan menyingkirkan agama Hindu. www. Encyclopedia of Authentic Hinduism. Max Muller pernah menulis surat pada istrinya, tanggal 9 Desember tahun 1867 yang dipublikasikan di London dan New York tahun 1902 sebagai berikut. Penerjemahan Weda selanjutnya akan memberitahu untuk sebagian besar pada nasib India terhadap pertumbuhan jutaan jiwa negeri itu. Ini adalah akar dari agama mereka, dan untuk menunjukkan kepada mereka apa akar adalah saya merasa yakin adalah satu-satunya cara mencabut semua yang telah bermunculan dari itu selama 3000 tahun terakhir. Periode kegelapan umat Hindu di India. Para Indolog mengelabuhi pandangan masyarakat dunia terhadap agama Hindu. Tulisan-tulisan Max Muller didukung rekan-rekannya antara lain William Jones dan Herbert Hope Risley. Dr. William Jones, seorang pemikir politik radikal, menikahi putri tertua Dr. Jonathan Shipley, Uskup Landgraf dan Uskup St. Asaph. Bekerja sebagai hakim di Kalkuta, juga merangkap kepala The Asiatic Society of Bengal, secara diam-diam juga merangkap sebagai misionaris. Dalam suatu rapat besar atas nama pemerintah Inggris, William Jones marah besar kepada para misionaris karena dianggapnya tidak mampu mengkonversi umat Hindu menjadi umat Kristen. William Jones berkata, "Kalian para misionaris ini terlalu bodoh, bagaimanapun upaya kalian baik para Zending, misionaris, Protestan maupun Katolik tidak akan mampu mengkonversi orang-orang Hindu, sebab mereka sangat kuat keyakinan mereka terhadap kitab-kitab sucinya. Satu-satunya cara agar orang-orang Hindu mau pindah menjadi umat Kristen adalah mengacaukan isi kitab suci mereka. Posisikan kitab mereka lebih rendah dari kitab Injil dan angkat setinggi-tingginya kitab Injil. The True History and the Religion of India, dalam I Ketut Donder. Media Hindu edisi 92, Oktober tahun 2011 halaman 44-45. Ada dua rencana rahasia yang disusun secara teliti oleh William Jones sebagai wakil kolonialis Inggris di Kalkuta. Rencananya antara lain: 1. Penyesatan pengertian kitab suci Weda termasuk sejarah India. 2. Menerapkan teori rasialis kasta dengan maksud agar terjadi perpecahan pada masyarakat India. Kedua rencana tersebut dijalankan secara simultan. William Jones lah yang pertama kali mengusulkan pembagian rasial kasta di India yang melibatkan teori invasi Aryanya Max Muller. Usulan pembagian kasta di India didukung oleh Herbert Hope Risley, administrator Inggris di India, William Jones. Pada tahun 1901 Herbert Hope Risley, administrator Inggris di India, mengesahkan teori rasialis kasta. Max Muller dan William Jones menjadi undang-undang kolonial yang diberlakukan di seluruh anak benua India. Thomas Trautmann menyebut publikasi-publikasi tulisan Risley yang berjudul Studi Etnologi di India, 1891, sebagai teori rasial peradaban India. Trautmann menganggap, Risley dan Max Muller sebagai arsitek kastaisme di India. Hasil upaya dan strategi misionaris Kristen yang berkedok ilmuwan Indolog tersebut berdampak negatif terhadap agama Hindu di seluruh dunia sampai kini. Dari publikasi tulisan-tulisan Indolog tersebutlah muncul istilah kasta yang selalu dikait-kaitkan dengan agama Hindu. Dengan dukungan penguasa kolonial dan penguasa pribumi boneka kolonial, konsep kasta yang dilekatkan ke dalam agama Hindu diterapkan secara paksa kepada rakyat India dengan aturan-aturan sesuai selera kolonial. Rakyat India dibagi-bagi dalam berbagai kasta dengan menggunakan dalil-dalil Weda versi terjemahan Max Muller. Buku-buku Max Muller sampai sekarang laris manis dipakai bahan referensi oleh penulis-penulis pseudo-ilmiah, terutama buku-buku sekolah karena membawa misi penyesatan. Sebelumnya konsep kaku kasta tidak ditemukan di dalam masyarakat India, baik zaman Mahabharata maupun zaman sesudahnya. Beberapa bukti sejarah bahwa kasta yang kaku tidak pernah ada dalam masyarakat Hindu India dari zaman Mahabharata, 3500 SM, sampai dinasti Gupta abad ke-6 Masehi. 1. Raja Sentanu menikahi Seti Awati, puteri seorang nelayan.
2. Bambang Ekalaya, rakyat biasa menjadi kesatria. 3. Radeya, anak kusir kereta menjadi adipati kesatria. 4. Kresna, warna kulit hitam, anak penggembala sapi. Kresna disebut juga Govinda, Gopala sama dengan anak gembala sapi, bisa menjadi raja kesatria. 5. Narada Muni, anak pembantu rumah tangga, babu, bisa menjadi Brahmana. 6. Maharsi Vyasa, di Jawa disebut Bagawan Abiyoso, berkulit hitam, hidung lebar, bibir tebal, mata melotot. Ibundanya seorang tukang perahu, nelayan. Dianggap nabi oleh umat Hindu, karena beliaulah yang mengkodifikasi Weda. Maharsi Vyasa disebut juga Krishna Dwipayana karena berkulit hitam, bukan ras Arya, bisa menjadi Brahmana. 7. Kava Sailus lahir dari rakyat biasa, bisa menjadi Brahmana. Kavi Shailus berperan dalam penulisan mantra-mantra Weda Dersta untuk Rigveda Mandala 10. 8. Putra Jabalas, Satyakama, lahir dari ayah yang tidak diketahui, bisa menjadi Brahmana Rsi karena rajin belajar mantra-mantra Weda. 9. Matangga dari kalangan bawah, bisa menjadi Rsi, Brahmana karena kualitasnya. 10. Maharsi Walmiki, penulis Wiracarita Ramayana. Sebelum jadi Maharsi, Brahmana adalah seorang pencuri dan perampok. Ayahnya bernama Sumali, rakyat biasa, bukan kesatria ataupun Brahmana. Walmiki nama lahirnya adalah Ratnakara. Setelah merampok Narada Muni, terjadi percakapan antara Walmiki dan Narada. Walmiki akhirnya sadar dan mulai belajar agama dan akhirnya menjadi Maharsi. 11. Tiruvaluar, anak seorang tukang jahit penenun, berkat keuletannya belajar bisa menjadi Barmana. Tiruvaluar penulis buku Tirukural di India Selatan. 12. Dewi Subadra, di Jawa disebut Roro Ireng karena berkulit hitam, jelas bukan ras Arya karena berkulit hitam, menikah dengan Arjuna yang berkulit pucat putih. 13. Prahlada, anak seorang raksasa Hiranyakasipu, bisa menjadi Brahmana. Apa kasta seorang anak kusir kereta? Apa kasta anak gembala sapi? Apa kastanya anak nelayan? Apa kastanya tukang tenun benang? Apa kastanya anak babu, pembantu rumah tangga? Apa kastanya Brahmacora? Apa warna kulit Kresna? Bagaimana warna kulit Dewi Subadra dan warna kulit Maharsi Vyasa? Mereka berkulit gelap bukan putih seperti terjemahan catur warna dengan ras warna kulit oleh Max Muller. Orang dengan kulit hitam, gelap bisa menjadi Brahmana ataupun kesatria. Max Muller menerjemahkan catur warna sama dengan 4 warna kulit, yaitu, kulit putih ditujukan kepada ras Arya untuk kasta Brahmana, kulit merah juga untuk ras Arya untuk kasta kesatria, kulit hijau, biru untuk kasta Waishya dan kulit hitam ditujukan kepada ras Dravida untuk kasta Sudra. Max Muller telah mengabaikan peran Maharsi Vyasa, Sri Kresna, Dewi Subadra yang berkulit hitam. Maharsi Vyasa dan Sri Kresna adalah tokoh panutan bagi umat Hindu, mereka berkulit hitam. Fakta-fakta tersebut meruntuhkan teori rasial, kasta yang dibangun oleh Max Muller, William Jones, Herbert Hope Risley. Menghubungkan kasta-kasta dengan agama Hindu adalah penyesatan yang disengaja oleh Max Muller atas pesanan kolonialis Inggris. Di Indonesia kasta yang kaku tidak ditemukan sampai masa akhir Kerajaan Majapahit abad 14 akhir. Kasta baru ada di Indonesia setelah Kerajaan Majapahit runtuh. Bukti-bukti sejarah kasta tidak ada di Indonesia semasa kerajaan-kerajaan diantaranya sebagai berikut. 1. Ken Arok, seorang penyamun, Brahmacorah, di hutan-hutan Jawa Timur, dari keluarga yang bukan kesatria ataupun Brahmana, dan akhirnya sadar dan berguru kepada Empu Purwanata, ayah Ken Dedes di Tumapel, bisa menjadi raja kesatria di Singosari. 2. Damar Wulan, seorang pengangon kuda tukang arit rumput, bisa menjadi raja kesatria di Majapahit dan berganti nama menjadi Brawijaya. 3. Kebo Iwa, tukang gali tanah dan tukang membuat sumur di Bali, berkat keperkasaannya, bisa menjadi patih kesatria di Bali pada masa Raja Ratna Bumi Banten. 4. Airlangga, seorang raja di Kahuripan Jawa Timur, setelah pensiun, memilih menjadi 5. Brahmana dengan gelar Rsi Jatayu. 6.
Empu Sendok, seorang Brahmana, anak-anaknya menjadi kesatria di medan Kemulan. 7. Mahapatih Gajah Mada, Perdana Menteri Majapahit, lahir dari keluarga yang tidak diketahui, yang jelas bukan dari keturunan kesatria maupun Brahmana, menjadi kesatria terkemuka Indonesia sepanjang sejarah Indonesia. 8. Ketut Kresna Kepakisan, anak seorang Brahmana dari Jawa Timur, menjadi adipati kesatria di Samprangan Bali dengan gelar Sri Kresna Kepakisan. 9. Patih Ulung, yang menurunkan warga Pasek Gel-Gel dan Pasek Bendesa di Bali. Anak dari Empu Dwi Jaksara, Brahmana, bisa menjadi patih kesatria pada masa transisi di Bali setelah Raja Ratna Bumi Banten takluk oleh Majapahit. Empu Dwi Jaksara, Brahmana, ayah dari Patih Ulung bisa menjadi kesatria yaitu menjadi Raja Bali, sebelum Kresna Kepakisan diangkat secara definitif. Apa kasta seorang perampok Brahmacora? Apa kasta seorang pengangon kuda? Ken Arok, Gajah Mada maupun Damar Wulan jelas bukan berasal dari kasta Brahmana, bukan kesatria, bukan pula Waisya. Tetapi bisa menjadi kesatria berkat proses belajar dan keterampilan yang dimilikinya. Bukan karena keturunan. Di Indonesia, kastaisme mulai menyebar setelah runtuhnya Kerajaan Majapahit tahun 1478 hampir berdekatan waktunya dengan jatuhnya Kerajaan Goa India oleh Portugis tahun 1511, serta era penyebaran konsep-konsep agama Kristen, kristenisasi ke seluruh dunia yang ditandai dengan kolonialisasi dan perbudakan. Kasta di Indonesia, Bali. Kasta mulai ada di Indonesia setelah runtuhnya Majapahit pada akhir masa Majapahit terutama awal abad ke-15 kastaisme mulai menyebar. Banyak kesatria, cendekiawan maupun Brahmana mulai terpengaruh propaganda misionaris Kristen dan kaum Adharma lainnya. Mereka melupakan swadharmanya sebagai kesatria dan Brahmana, tergoda oleh harta kuasa dan wanita. Raja Majapahit Brawijaya kelima yang sudah tua renta tergoda wanita hadiah para wali. Wanita yang tidak jelas asal-usulnya selalu membujuk Brawijaya V untuk meninggalkan agama-agama leluhur Majapahit dan ikut agama istrinya. Para Brahmana dan cendekiawan tersesatkan oleh pemikiran-pemikiran baru dari Eropa dan Arab. Mereka mengadopsi konsep-konsep kasta dan perbudakan tanpa dinilai secara kritis. Parahnya lagi, para Brahmananya lebih banyak berkumpul di sekitar keraton, guna melegitimasi kebijakan raja. Akhirnya rakyat tertinggal di bidang tatwa keagamaannya, sehingga dengan mudah dikonversi dan jadi jajahan asing. Majapahit pun runtuh tahun 1478, dan pusat pemerintahan dilanjutkan oleh Demak Bintoro. Pada masa pemerintahan Demak dan Mataram Islam, kasta makin tumbuh subur di tanah Jawa. Gelar tokoh agama di Jawa Indonesia seperti Kiai Haji, Habib Abu, Syekh Titik, dan bangsawan Jawa makin beraneka ragam seperti Raden R.A. GPA, GPAA, KRT, GKR, GPH, GB, GPB. Masyarakat Jawa terkotak-kotak menjadi kelompok kiai, kelompok habib, kelompok saudagar, priyayi dan wong cilik. Sebelumnya gelar bangsawan di Jawa Indonesia cukup dipanggil Raden, sedang raja dipanggil Sri, seperti Raden Wijaya, Sri Dharmawangsa dan tokoh agama dipanggil Empu, seperti Empu Sendok, Empu Sedah, Empu Beradah. Kehancuran Majapahit tahun 1478 bukannya menjadi pelajaran bagi umat di Bali. Seorang pegungsi dari Majapahit diangkat menjadi bagawanta kerajaan di Gel-Gel. Beliau adalah Dang Hyang Nirarta. Tahun 1489, 11 tahun setelah kerajaan Majapahit runtuh, Dakyang Nirarta datang ke Bali dengan membawa ajaran-ajaran yang sudah dipengaruhi oleh peta politik global saat itu, peta politik global abad 15, yaitu konsep kasta-kasta dan perbudakan. Nirarta juga melarang anak-anaknya menyembah patung-patung. Di Lombok Nirarta mengajarkan Islam Wetu Telu, ajarannya dapat dilihat dalam Geguritan Islam Wetu Telu. Beliau diberi gelar Haji Duta Semeru, konon entah benar apa tidak beliau sudah pernah naik haji ke Mekah. Ada cerita kesamaan kemampuan antara Nirarta dengan Syekh Siti Jenar yaitu sama-sama mampu menghidupkan cacing jadi manusia. Menurut Babat Brahmana,
Sewaktu Nirarta tiba di Bali, Nirarta membaca mantra, didengar oleh seekor cacing kalung. Cacing kalung tersebut kemudian menjadi manusia diberi nama Nyi Berit, yang dikemudikan hari menjadi salah satu istrinya dan beranak panak sampai sekarang. Dan mengaku berkasta Brahmana. Karena kesaktiannya Nirarta diangkat jadi Bagawanta kerajaan di Gelgel. Pada saat itu yang menjadi penguasa di Gelgel adalah Dalam Waturenggong, tahun 1460 sampai tahun 1550. Atas usul Dang Hyang Nirarta sang Puruhita kerajaan Gelgel, masyarakat Bali direstrukturisasi menjadi berbagai macam kasta. Semenjak itu muncullah kasta yang dilekatkan kepada agama di Bali. Kasta Brahmana yang isinya terdiri dari anak-anak dan keturunan Dang Hyang Nirarta, termasuk juga keturunannya yang berasal dari ibu jelmaan cacing kalung, Nyi Berit. Kasta kesatria diambil dari keturunan Dalam Gelgel serta Wesya dan Sudra yang terdiri dari penduduk Bali Aga. Awik-awik ini disahkan oleh Dalam Waturenggong. Setelah kasta-kasta ini disahkan, diberlakukan juga perbudakan. Raja-raja Bali dengan dukungan kelompok yang mengaku Brahmana membuat awik-awik untuk mengesahkan perbudakan. Menghukum rakyat Bali yang beragama, awik-awik tersebut tidak berlaku bagi umat selain umat, yang melanggar awik-awik sebagai budak yang boleh dijual oleh raja. Raja-raja Bali memperoleh harta dengan mengekspor para budak kepada kompeni di Batavia. Sistem kasta dan perbudakan jelas mengadopsi konsep-konsep Injil. Sistem perbudakan yang dijadikan komoditas ekspor oleh raja-raja Bali, menyumbang hampir 60% budak-budak kepada VOC di Batavia. Budak-budak dari Bali dijual ke Batavia, Hindia Barat, Afrika Selatan, dan pulau-pulau di Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Sebagai contoh, klan Sudra di Depok yang disebut Belanda Depok adalah orang yang berasal dari Gianyar dan tidak ada sedikit pun identitas kebaliannya yang tersisa, hanya saja kalau kita tanya mereka mengaku kakeknya berasal dari Gianyar Bali. Demikian juga Untung Surapati, budak belian berasal dari Bali berkat perjuangannya yang gigih dan kecerdasannya bisa menjadi tumenggung di Pasuruan, Jawa Timur. Dari manakah kaum Brahmana Pedande dan raja-raja Bali saat itu mendapat ilmu tentang perbudakan? Di mana para Brahman asli sesungguhnya? Atau para Brahmana dan raja-raja Bali pada ngapain saja kerjanya? Apa sumbangan para Brahmana dan para raja Bali saat itu terhadap agama asli Bali? Kenapa para Durjana serakah bisa menguasai umat di Bali saat itu? Benar-benar luar biasa sesatnya. Karena para Brahmananya tergoda oleh prestise pribadi dan harta. Para cendekiawan dan raja-raja tidak cerdas mengamati peta politik global. Raja-raja tergoda oleh kuasa, wanita dan harta, tidak peduli terhadap ajaran kitab suci Weda dan rakyatnya. Sebelum kedatangan Dang Hyang Nirarta, tidak ada kasta-kasta maupun budak dari Bali. Tidak ada yang namanya A, IB, IC, ID, IGNI Gusti, maupun Iwayan yang mengaku Brahmana, kesatria, maupun Sudra. Martabat orang Bali ditentukan oleh perilakunya. Warnanya ditentukan oleh pekerjaannya. Bahkan Kresna Kepakisan Raja I Gelgel sebelumnya bernama Ketut Kresna Kepakisan, karena merupakan anak keempat dari Dang Hyang Kepakisan, seorang Brahmana dari Jawa Timur. Kresna Kepakisan tidak bernama Ida Bagus Kresna Kepakisan, meskipun beliau anak seorang Brahmana, maupun memakai nama anak agung atau Idewa Kresna Kepakisan, meski beliau menjadi dalam di Samprangan Kelungkung, namanya cukup menjadi Sri Kresna Kepakisan. Begitu pula raja-raja Bali maupun Jawa sebelumnya seperti Sri Ugrasena, Sri Kesari Warmadewa, Sri Udayana, Sri Wijaya, Sri Dharmawangsa cukup memakai gelar Sri, sedangkan panglima perang pejabat kerajaan lebih senang memakai nama-nama binatang, seperti Kebo Iwo, Kebo Parut, Gajah Mada, Gajah Maruga. Sebagai tanda bahwa agama dan adat Bali, Jawa saat itu sangat egaliter. Inilah tanda-tanda kehancuran agama ajaran asli Nusantara di Indonesia. Salah seorang anak Sri Kresna Kepakisan, yaitu dalam taruk anak-anaknya bernama I Gede Pulasari, I Gede Bandem, I Gede Balangan. Merupakan generasi ketiga dinasti Kepakisan, tidak memakai gelar bentukan Dang Hyang Nirarta dan Dalam Waturenggong.
1882, kolonialis Belanda mendirikan Radvankerta, Mahkamah Adat Bali, dengan alasan politik etis. Hakim-hakim pada Radvankerta diisi oleh para pedande, bukan Sri Empu, Bujangga Wisnawa maupun RC, meskipun tidak jarang mereka tidak mengerti masalah hukum, dan tidak mengerti teks-teks hukum keagamaan seperti agama Adigama, Purwa Agama dan Kutara Agama yang ditulis dalam bahasa Jawa kuno. Belanda membantu pegangan para hakim Radvankerta dengan menerjemahkan teks-teks tersebut ke dalam bahasa Melayu dan bahasa Bali untuk digunakan sebagai acuan hukum oleh anggota Radvankerta. Terjemahan teks-teks dari bahasa Jawa kuno ke dalam bahasa Melayu dan bahasa Bali disesuaikan dengan selera dan kepentingan kolonialisme dan misionarisme. Hal ini sama dan sebangun dengan upaya Max Muller beserta kawan-kawannya dalam menerjemahkan kitab Weda yang disesatkan untuk diterapkan pada masyarakat di India. Geoffrey Robinson mengomentari hal ini sebagai rekayasa tradisi Bali yang paling mencengangkan oleh kolonial Belanda. Geoffrey Robinson, Sisi Gelap Pulau Dewata, 2005 halaman 51. Kitab Agama Adigama, Purwa Agama dan Kutara Agama, sewaktu diterapkan oleh raja-raja di Jawa tidak pernah menerapkan kasta-kasta karena tidak ada satu kata pun dalam kitab hukum maupun kitab Weda yang berisi kata kasta. Kasta tidak dikenal dan merupakan kata asing bagi umat, apalagi menjadikan para pesakitannya sebagai budak. Kasta dan budak adalah akal-akalan kolonialis semata, sebagai cerminan tradisi kitab Injil dan tradisi Arab. Pada tahun 1910, kolonialis Belanda mengikuti jejak rekan Eropanya di India yaitu kolonialis Inggris mendukung penetapan konsep kasta sebagai fondasi prinsipil masyarakat Bali. Dengan demikian kolonialis Belanda melegalkan dan meneguhkan hierarki kasta serta seperangkat aturan menyangkut hubungan antar kasta dan hak-hak istimewa kasta yang sebelumnya tidak pernah ada dalam praktek. Dalam kata-kata V.E. Kon orang Belanda, pakar Bali dan kontrolir Badung 1925. Bukan saja Triwangsa diberi tempat yang terlalu penting, tetapi juga sistem kasta itu dilindungi melalui sederet pasal-pasal yang sangat jauh melampaui para raja dan teks-teks hukum tempo dulu. Pendeknya, apa yang diartikan sebagai usaha Belanda untuk bergiat dalam tradisi Bali sebagai politik etis, sebetulnya adalah penciptaan tatanan hierarki baru yang pasti, di mana kekuasaan golongan kasta tinggi lebih besar daripada sebelumnya, dan terlebih lagi disahkan oleh struktur legal, ideologis dan kusif negara kolonial. Geoffrey Robinson, Sisi Gelap Pulau Dewata, 2005 halaman 51. Umat Bali telah dibuat tersesat oleh sarjana pseudoilmiah dan misionarisme, juga oleh umat Hindu sendiri yang tercemar pemikiran misionaris dan tidak kukuh mempertahankan dharma kasta di Bali pada masa kolonial. Penyesatan tersebut bahkan sampai ke tingkat pemurtadan, menentang perintah kitab suci Yayurveda. Yatemam Facam Kalyanim Avadani Janepyah, Brahma Rajanya Biam Sudraya Caryaya Kasevaya Caranayaka. Hendaknya wartakan sabda suci ini kepada seluruh umat manusia, baik kepada para Brahmana, para raja-raja maupun kepada masyarakat pedagang, petani dan nelayan serta para buruh, kepada orang-orangku maupun orang asing sekalipun. Hanya mereka yang menyebut dirinya kasta Brahmana saja yang boleh belajar agama. Agama dimonopoli oleh satu kelompok, sedang rakyat tidak boleh belajar agama, kalau belajar agama nanti bisa bodoh gila katanya. Bahkan Resi Gotama, dari mana dapat gelar resinya ya? Memerintahkan untuk mengecor mulut orang-orang di luar kasta Brahmana apabila berani membaca Weda. Ajewere, dan anak Muleketo, suatu ungkapan yang selalu terdengar kalau ada anak-anak bertanya tentang agama. Nawegang Antuk Linggih, juga suatu ungkapan yang selalu terdengar mendahului percakapan terhadap orang yang baru dikenal. Inilah kemurtadan dan kesesatan yang menjadi-jadi. Penyesatan tersebut didukung oleh pemerintah kolonialis Belanda dan kaum misionaris Kristen yang dikirim untuk mengalih agamakan orang Bali. Pemerintah kolonialis menguatkan konsep kasta dalam praktek pemerintahan kolonial. Dalam notulen konferensi administratif tanggal 15-17 September tahun 1910 Kolektikon.
Nomor 166, pemerintah kolonial Belanda mendukung konsep kasta sebagai pondasi prinsipil masyarakat Bali. Dalam penerapannya, pemerintah kolonialis Belanda memperluas kasta-kasta dengan mengangkat pegawai pamong praja yang pro-kolonial dan memberinya gelar bangsawan secara turun-temurun. V.E. Kon menyatakan bahwa sebelum pemberlakuan pemerintahan kolonialis Belanda di Bali, banyak kaum non-kasta yang menduduki jabatan-jabatan dalam otoritas politik seperti sebagai punggawa, sedahan, perbekel dan sebagainya dibanding sesudahnya. Pemerintah Eropa, Belanda, begitu yakin pada gagasan bahwa ketiga kasta tertinggi menyusun fondasi terpenting masyarakat Bali, maka nyaris anggota kasta-kasta itu sajalah yang ditunjuk untuk memegang jabatan tinggi. Dengan mengutip beberapa contoh, Kon mengatakan bahwa di Buleleng, Bali Utara, sebelum aturan kastaisme diterapkan, 16 dari 26 punggawanya bukan dari ketiga kasta tinggi. Bahkan banyak kelompok di luar ketiga kasta menduduki jabatan tinggi misalnya sebagai pejabat pajak dan hakim pada masa prakolonial. V.E. Kon, Het Adat Revan Bali, 1932 dalam Sisi Gelap Pulau Dewata oleh Geoffrey Robinson, 2005. Penolakan sistem kasta yang dikait-kaitkan dengan agama bukannya tidak pernah ada saat itu. Bahkan saat gagasan pengadopsian catur warna menjadi 4 kasta dimunculkan, para cendekiawan maupun yang peduli akan perkembangan agama sudah bereaksi memprotesnya, misalnya dengan terbitnya Surya Kanta koran berbahasa Melayu di Bali tahun 1920-an. Tetapi gempuran para indolog pendukung kastaisme ditambah dukungan penguasa pribumi boneka kolonialis dan Brahmana palsu, lebih dahsyat daripada yang menentang kastaisme. Terlebih lagi kondisi umat saat itu tidak berdaya oleh kolonialisme, sehingga rakyat Bali yang bukan berkasta Brahmana, dilarang belajar Weda, konsep kaku kasta maupun aturan-aturannya tetap dijalankan, meski terus mendapat penentangan. Pada tanggal 20 Juni tahun 1916 warga desa Lojeh, Karangasem, memprotes keputusan Ratvan Kerta, disusul pada bulan Mei tahun 1917 warga desa Sukawati Gianyar. Dengan todongan bedil kolonialis Belanda, protes-protes tersebut dapat dipadamkan dengan dibayar nyawa warga umat yang tidak berdaya. Pada kasus Sukawati sebanyak 5 orang umat Hindu mati dibunuh, 11 orang luka-luka dan 26 orang ditangkap dan dijual sebagai budak. Tidak ada satu kata pun dalam kitab Weda maupun kitab hukum Hindu yang memuat kata kasta. Soekarno yang lahir dari rahim Ni Nyoman Rai Sarimben, warga Pasek Balai Agung Buleleng, leluhurnya satu ayah dan satu ibu dengan Ken Dedes sama dengan Permaisuri Ken Arok, salah satu leluhur raja-raja di Jawa, mengganti nama ibundanya menjadi Ida Ayu Nyoman Rai, guna melanggengkan kastaisme yang tidak tahu diri, yang dibuat oleh Brahmana, sakti yang menikahi jelmaan cacing kalung. Pada tahun 1980-an, tumbuh kesadaran baru di kalangan umat Hindu, dengan sangat hormat, berkat Jero Mangku Ketut Subandi seorang pemangku adat dan ahli babat Bali, membuka belenggu tirani kastaisme di Bali. Dengan lantang beliau menganjurkan kepada umat Hindu untuk membaca Weda dan Medwijati beberapa umat menjadi sulinggih, Sri Empu. Jero Ketut Subandi juga menunjukkan bukti-bukti kesejarahan leluhur orang Bali, melalui babat-babat, yang selama ini telah dimanipulasi dan dikotak-kotakkan di berbagai kasta. Kini abad teknologi, kasta sudah mulai luntur baik di India maupun di Bali. Bukti-bukti kesejarahan sudah ditunjukkan. Dalil-dalil rasisme, kastaisme yang dilekatkan kepada umat Hindu sudah ditolak dan ditampilkan konsep catur warna yang asli, seperti tertulis dalam kitab-kitab Weda, bukan terjemahan Max Muller. Tetapi kaum Adharma tidak pernah kehilangan energi untuk terus memompakan semangat kastaisme yang dilekatkan kepada agama Hindu. Rupanya penyesatan Weda oleh kaum Adharma juga tidak pernah kendor. Ibarat buruk muka cermin dibelah, konsep perbudakan diterapkan pada masyarakat Hindu di India dan Bali yang terjajah. Rakyat India dan Bali saat itu tidak berdaya karena dalam tekanan penjajahan sehingga seolah-olah perbudakan, kastaisme bersumber dari Weda. Para pedande, yang leluhurnya menikahi jelmaan cacing kalung,
mengutip dari buku Babat Brahmana, menganggap keturunannya sebagai berkasta Brahmana, sesuatu yang jelas-jelas melecehkan kitab suci Weda. Bahwa kasta-kasta di Bali dibuat karena kebodohan tokoh Hindu saat itu, dan dimanfaatkan oleh kolonialisme, kini umat Hindu sudah pintar-pintar. Kasta dan perbudakan tidak sesuai dengan ajaran kitab Weda, dan dharmik original ajaran asli leluhur bangsa Indonesia terdahulu. Bisama Parisada Hindu. Nomor 03, Bisama, Sabha Pandita Parisada Pusat X, 2002 tertanggal tanggal 29 Oktober tahun 2002. Tentang pengamalan catur varna telah dikeluarkan, tetapi kalau hanya sekedar bisama, masih banyak pembangkangan, harus ada sanksi hukum positif melalui perda atau undang-undang desa pekraman yang baru untuk menghapus diskriminasi dan kastaisme. Awik-awik dibuat oleh manusia, bisa diperbaharui dengan awik-awik yang sesuai dengan tuntutan zaman untuk kepentingan manusia. Awik-awik yang terbukti sesat karena mengacu pada Weda bahasa Inggris maupun Weda terjemahan misionaris Kristen, harus dimusnahkan dan diganti dengan awik-awik baru yang lebih manusiawi dan agamis sesuai dengan kitab Weda asli yang berbahasa Sanskerta. Kasta merupakan stratifikasi sosial yang sangat kaku berdasarkan atas keturunan, sedangkan catur warna didasarkan pada interaksi dinamis triguna karma. Seperti disebutkan dalam Bhagavad Gita 4.13, catur varnyam maya sristam guna karma vibagasah, artinya, catur warna adalah ciptaanku berdasarkan guna karma yang melekat padanya. Triguna sebagai dasar pembentukan catur warna terdiri atas satwam, rajas, tamas. BG 14.5 menyebutkan, Satwam Rajas Tamas iti guna prakriti samdawah. Artinya, Satuan Rajas Tamas terlahir dari Prakirti. BG 14.6-8 menyebutkan ciri-ciri Satwam, Nirmalawat sama dengan sifat yang tidak tercela. Prakasakam sama dengan bercahaya. Anamayam sama dengan tidak mengenal sedih, menderita. Sukasangena sama dengan memberi rasa senang. Jenana sangena sama dengan memberikan ilmu pengetahuan. Anaga sama dengan tidak tercela. Ciri-ciri raja. Raga sama dengan nafsu. Atmakam sama dengan sendiri. Terna sama dengan nafsu birahi. Sanga sama dengan terikat. Karma sangena sama dengan terikat oleh karma. Dahinam sama dengan jasad rohani. 4 kasta tidak sama dengan catur warna. Catur warna adalah 4 tipe kepribadian manusia. Ciri-ciri tamas. Acnanam sama dengan tidak berpengetahuan, mohanam sama dengan kebingungan. Pramada sama dengan tidak peduli, hirau, masa bodoh. Lasya sama dengan malas. Nibrabis sama dengan ketiduran, malas, nidra sama dengan tidur. Satwam menghubungkan seseorang ke dalam kebahagiaan, rajas menghubungkan orang dalam perbuatan, karma, sedangkan tamas menutup pengetahuan sehingga menjadi kurang waspada, BG 14.9. Selanjutnya BG 14.1-13 menyebutkan satwam ilmu pengetahuannya menembus di dalam badan melalui semua pintu, rajas, lobam loba, giat dalam usaha, praurtir kegiatan kerja duniawi. Arambah giat berusaha. Spra kemauan kuat, tamas aprakaso kekurangan cerah, tidak bersinar, apraurti malas. Pramada tidak peduli, teledor. Moha bingung, nidralasya suka tidur, mohanam atmanam kesesatan jiwa. Catur warna dalam agama Hindu sangat terbuka. BG 1841 menyebutkan, Brahmana Kesatria Wisam Sudranam Kaparantapa Karmani Prawibaktani Swabhua Prabawir Guna. Artinya, Brahmana Kesatria Waisya dan Sudra perilakunya dibentuk oleh sifat bawaan guna triguna. Perbedaan warna seseorang terjadi karena interaksi secara dinamis antara triguna dan karma. Triguna terdiri dari 1. Satwam yang merupakan gudang nilai-nilai moral, merupakan sensor bagi individu dalam menentukan salah atau benar, baik atau jahat. Sifat satwam memperhatikan prinsip-prinsip moral, merupakan representasi dari norma umum dan kesusilaan. 2. Rajas mewakili kenyataan fisik dan sosial seseorang, berfungsi sebagai penyeimbang antara tamas dan satwam. 3. Tamas bisa disebut sebagai bagian struktur kepribadian primitif, tidak sadar, bekerja tidak rasional dan impulsif, merupakan dorongan kemauan insting.
Pola perilaku yang ditunjukkan secara terus-menerus oleh tiap-tiap individu menurut Prof. Dr. Kusumanto Setionegoro disebut kepribadian, personality. Sedangkan menurut Salvador R. Madi, kepribadian merupakan seperangkat karakteristik yang relatif mantap, kecenderungan dan perangai yang sebagian besar dibentuk oleh faktor keturunan dan faktor-faktor sosial, kebudayaan dan lingkungan. Perangkat variabel ini menentukan persamaan dan perbedaan perilaku individu. Jadi catur warna bisa pula disebut sebagai 4 tipologi kepribadian menurut ilmu psikologi Hindu. Sangat mungkin Sigmund Freud membangun teori psikodinamis kepribadiannya setelah membaca seloka-seloka Gita ini. Sigmund Freud menerangkan perbedaan kepribadian individu karena tiap orang mengalami perangsangan pokok yang berbeda-beda, yang disebabkan oleh pertentangan terus-menerus antara dua bagian dari struktur kepribadiannya yang menurut istilah Freud disebut id, ego dan superego. Kepribadian, bahasa Inggris personality, tidak sama dengan sifat, watak, bahasa Inggris karakter. Kepribadian, personality bersifat menetap konsisten sepanjang waktu dan dalam berbagai situasi, sedangkan watak karakter sifatnya sewaktu-waktu dapat berubah, misalnya bersifat atau berwatak keras kepala, pemarah. Seseorang baru bisa disebut Brahmana kalau memperlihatkan ciri-ciri kebrahmanaannya seperti disebutkan dalam Bhagavad Gita 18:42 yaitu Samo sama dengan khusyuk tenang. Damas sama dengan menguasai panca indera, mampu mengendalikan diri. Tapah sama dengan mampu mengendalikan nafsu, saukam sama dengan suci. Arjawa sama dengan luhur budinya. Kesanti sama dengan damai, tenang, jenanam sama dengan berpengetahuan. Wijnanam sama dengan bijaksana, berpengalaman. Astikyam sama dengan religius. Seseorang disebut kesatria apabila memperlihatkan ciri-ciri seperti disebutkan dalam BG 1843 yaitu Sauryam sama dengan heroisme, pemberani. Tejo sama dengan lincah. Dritir sama dengan teguh. Daksyam sama dengan pandai menyelesaikan tugas. Yude sama dengan siap bertempur. Apalayamam sama dengan tidak pengecut. Interaksi triguna dan karma ini membentuk pola-pola perilaku Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Ciri-ciri Brahmana, ciri-ciri Ksatria Dana sama dengan dermawan. Iswarabawa sama dengan bersifat memimpin, berwibawa. Seseorang disebut Waisya apabila mempunyai ciri-ciri seperti disebutkan dalam BG 10:8-44. Kersi sama dengan pertanian. Gauraksya sama dengan memelihara lembu, berternak. Wanijyam sama dengan berdagang, berbisnis. Sedangkan seseorang disebut Sudra kalau mempunyai ciri-ciri seperti disebutkan dalam BG 18:44. Parikaryat makam sama dengan suka melayani. Seorang Brahmana bisa saja terlahir dari warna Sudra pelayan, seperti Narada Muni dan Walmiki. Demikian juga kesatria bisa tumbuh di kalangan Sudra contohnya Bambang Ekalaya, Radeya, dan Ken Arok maupun Damar Wulan. Seorang kesatria bisa juga besar di kalangan peternak sapi, Waisya contohnya Sri Kresna. Seorang kesatria bisa juga lahir dari kalangan yang tidak diketahui identitasnya, asal-usulnya, misalnya Mahapatih Gajah Mada. Seorang kestria bisa juga berasal dari Brahmana misalnya Kresna Kepakisan, Dharmawangsa Teguh. Demikian juga seorang Brahmana atau kesatria bisa pula mempunyai anak menjadi Sudra atau Waisya, tergantung bagaimana orang tua mendidiknya dan lingkungan yang mempengaruhinya. Brahmane Brahmanam, Kesatraya Rajanam, Marutyo Vaishyam, Tapase Sudram. Yayurveda 35 artinya Brahmana untuk pengetahuan, Ksatria untuk perlindungan, Waisya untuk perdagangan, dan Sudra untuk pekerjaan jasmaniah. Maksud dari mantra tersebut seorang yang mempunyai tipe kepribadian Brahmana sangat cocok untuk melakukan pekerjaan berkaitan dengan ilmu pengetahuan seperti guru, acarya, rohaniawan maupun pendeta. Tipe kepribadian Ksatria lebih cocok untuk berprofesi sebagai yang melindungi seperti prajurit, tentara, raja-raja, bupati, gubernur. Tipe kepribadian Waisya lebih cocok kalau bekerja sebagai pedagang, businessman, pengusaha, peternak atau petani. Tipe kepribadian Sudra lebih cocok berprofesi sebagai pegawai gajian seperti pegawai negeri, swasta, atau sebagai buruh harian atau buruh borongan.
Ciri-ciri Weisha, ciri-ciri Sudra. Dengan mengetahui tipe kepribadian seseorang sangat membantu untuk kemajuan dalam memilih profesi. Dengan demikian agama Hindu sudah sangat maju dalam bidang ilmu psikologi. Tentu profesi ini tidak menetap, tergantung proses belajar dan lingkungannya. Tipe kepribadian yang menetap memberikan arahan kepada kita untuk menyadari potensi maupun kemampuan kita masing-masing, sehingga akan membawa kita ke arah kesuksesan. Seorang yang berbakat sebagai pengusaha akan lebih sukses kalau menjadi pengusaha daripada menjadi tentara. Atau seorang yang berbakat jadi guru akan lebih sukses kalau dia menjadi guru, dibandingkan kalau menjadi pengacara. Lalu bagaimana menentukan tipe kepribadian seseorang? Menurut R.B. Chattel, ada 16 ciri dasar yang melandasi perbedaan perilaku individu. Dalam riset yang dihasilkan dari pengembangan daftar pertanyaan 16 PF Chattel, 16 Personalities Factor, digunakan untuk mengukur sejauh mana orang mempunyai ciri-ciri tersebut. Di antara ciri-ciri yang diidentifikasi oleh Chattel adalah pendiam ramah tamah, praktis imajinatif, santai tegang, rendah hati tegas. Ke-16 ciri Chattel tersebut bersifat dua kutub, masing-masing memiliki dua ekstrim contoh santai tegang. Kitab Bhagavad Gita dapat dipakai sebagai referensi ilmu psikologi modern untuk mengetahui tipe-tipe kepribadian seseorang. Kepribadian dapat diketahui dengan memakai ciri-ciri kepribadian, type of personality, mengacu pada sloka-sloka BG 14:6-8 dan BG 14:11-13 dan BG 18:42-44 di atas. Dengan mengacu sloka-sloka tersebut serta mengamati pola perilaku yang ditunjukkan secara terus-menerus oleh seseorang dapatlah kita menyimpulkan seseorang mempunyai tipe kepribadian Brahmana, atau tipe kepribadian Ksatria, tipe kepribadian Waisya ataupun tipe kepribadian Sudra. Dengan menggunakan ilmu psikologi ini, dapat pula kita menilai apakah seorang perwira tentara layak disebut Ksatria apa tidak. Seorang pendeta layak disebut Brahmana apa tidak. Bagaimana dengan perwira yang kabur dari medan perang, desersi? Seorang pendeta yang, membisniskan kependetaannya. Pengusaha besar, Waisya, yang mendapatkan kekayaan dengan menjual produk yang dilarang oleh agama maupun undang-undang. Atau seorang buruh tani yang berperilaku sopan santun, selalu membuat orang lain senang, berpengetahuan agama yang luas, berpenampilan menarik. Dengan demikian catur warna tidak tepat kalau diterjemahkan sebagai 4 kelompok masyarakat berdasarkan jenis pekerjaannya. Karena pekerjaan seseorang belum tentu sesuai dengan pola perilakunya. Catur warna lebih cocok diartikan 4 tipologi kepribadian. Untuk mengetahui tipe kepribadian seseorang dapat menggunakan serangkaian tes dengan mengacu sloka-sloka Bhagavad Gita 14:1-13 dan BG 18:42-44. Dengan mengetahui tipe kepribadiannya, diharapkan seseorang memilih profesinya yang sesuai dengan tipe kepribadiannya. Kesimpulan. 1. Kasta tidak dikenal dalam kitab suci Weda. 2. Kasta yang dikait-kaitkan dengan Weda berkat upaya Max Muller, William Jones, Herbert Tope Risley untuk kepentingan mengalih agamakan dan kolonialisme. 3. Kolonialis Inggris memperkuat kastaisme di India. 4. Kasta mulai menyebar di Indonesia semenjak runtuhnya Kerajaan Majapahit. 5. Kasta di Bali dibuat oleh Dang Hyang Nirarta sekitar abad ke-15 karena terpengaruh pemikiran rasialis dan perbudakan Arab dan Eropa. 6. Kolonialis Belanda memperkuat kastaisme di Bali. 7. Umat Bali telah menolak konsep kasta semenjak kasta dikaitkan dengan catur warna, bahkan sampai mengorbankan nyawa dan diasingkan sebagai budak belian. 8. Catur warna tidak sama dengan 4 kasta. 9. Catur warna adalah 4 tipologi kepribadian manusia berdasarkan interaksi dinamis triguna, satwam, rajas, tamas, dan karma. 10. Kasta merupakan stratifikasi sosial yang kaku, merupakan cermin rasialisme. Berlanjut ke bagian 16. By Santo Sabah.